Kita akan membahas tentang motor listrik. Kita tahu ya Pak bahwa saat ini pengendara Indonesia mulai mencari sepeda motor yang sesuai dengan gaya hidup mereka. Bukan hanya sekedar alat transportasi saja. Sehingga akhirnya referensinya banyak mulai dari motor biasa, motor listrik dan sebagainya. Bagaimana QJ Motor melihat tren ini Pak? Iya, sebetulnya kalau kita ngomong masalah motor ya, motor itu kan tadi memang saya setuju bahwa motor itu ada pergerakan dari hanya sekedar transportasi, tapi sekarang juga arahnya ke gaya hidup. Nah, makanya memang segmen motor sendiri itu juga kita melihat bahwa ada pelebaran gitu, pelebaran yang sebelumnya kita hanya taunya motor mungkin matic sama mungkin motor sport, tapi sekarang sudah banyak pengembangan seperti kayak misalkan matic, ada matic yang adventure, ada matic yang maxi scooter, dan juga di sport juga banyak perkembangan. Ada sport cruiser, ada sport yang touring, ada sport adventure dan lain-lain. Nah, ini juga pastinya memberikan banyak tantangan baru untuk kita pemain di industri roda 2 di Indonesia. Berarti peminatnya justru semakin banyakkah atau justru semakin niche, Pak? Bisa dua-duanya gitu ya. Kalau kita lihat kan ini kan pasti adanya penyebaran informasi yang banyak ya. Kita dapat masukan dari luar negeri dan lain-lain, dan juga ada perubahan dari gaya hidup sekarang kan, kayak misalkan ada anak muda dan lain-lain, itu pasti akan membawa beberapa permintaan baru untuk masalah market sepeda motor sendiri. Karena tadi kita lihat bahwa kalau kita ngomongin masalah sepeda motor sebagai gaya hidup, masing-masing konsumen kita tuh punya gaya hidup yang berbeda-beda. Ada yang hobinya itu mungkin lebih ke adventure, ada yang hobinya mungkin lebih ke yang poser atau hanya untuk memperlihatkan bahwa dia tuh punya kendaraan yang berbeda. Jadi memang dari sisi niche juga bertambah, dan dari sisi pemakaian juga bertambah. Oke. Dan dengan beragam fitur ataupun spesifikasi yang memang ditawarkan seperti penghangat jok, sistem TCS, lalu teknologi hybrid, bagaimana perusahaan melihat adopsi teknologi oleh konsumen di Indonesia saat ini? Ya, balik lagi bahwa kita melihat bahwa adanya teknologi itu kan lahir dari sebuah masalah. Kita melihat bahwa contoh misalkan heated grip atau grip untuk pemanas. Kita melihat bahwa ada beberapa kebiasaan konsumen kita yang melakukan perjalanan misalkan ke daerah yang lebih dingin seperti pegunungan dan lain-lain. Nah, fitur ini kita rasa penting untuk mereka yang suka melakukan perjalanan ke tempat-tempat dingin tersebut. Dan ini pastinya akan memberikan kenyamanan yang ekstra kalau misalkan motor mereka mempunyai fitur seperti itu. Oke, dan ada tren baru juga yang mulai banyak kita temukan di jalanan, yaitu skutik gitu kan. Skutik ini berkapasitas besar, punya fitur off-road, mulai muncul juga di pasar. Apakah ini tren baru juga yang mulai terlihat dari sisi permintaan seperti apa? Iya, pastinya gini, kalau kita melihat skutik ya, balik lagi kita melihat kenapa sih skutik sekarang itu diminati. Kalau dari kacamata kita, skutik itu diminati karena dua hal. Yang pertama adalah kepraktisan. Yang kedua adalah bagasi yang luas. Seperti itu. Nah, kegunaan, sebetulnya kalau kita melihat bahwa kegunaan motor itu sendiri, tadi yang kita lihat bahwa ada untuk hobi, ada untuk kebutuhan. Nah, kalau kita ngomongin masalah hobi, itu pasti banyak tuh, lebar kan. Salah satunya adalah adventure atau off-road, seperti itu. Nah, cuman kalau kita melihat di sini ada market baru yang kita rasa ada beberapa konsumen yang ingin mempunyai atau memiliki kendaraan off-road tapi ingin punya rasa kepraktisan dan juga bagasi yang luas. Makanya kita hadirkan segmen automatic off-road atau skuter off-road, seperti itu. Oke, ini menarik ya Pak. Sebenarnya segmen-segmen niche ini akhirnya membuka peluang dari adanya inovasi baru. Pastinya. Oke, dan apa saja Pak, sebagai pemain global gitu ya maksud saya, bagaimana QJ Motor memandang posisi Indonesia dalam strategi kawasan, terutama di tengah pertumbuhan pasar sepeda motor Asia Tenggara? Pasti nomor satu adalah Indonesia itu adalah salah satu atau nomor satu ya penjualan motor terbesar se Asia Tenggara. Makanya kita melihat bahwa Indonesia adalah tidak kita pungkiri adalah pasar yang menarik. Namun juga kita juga banyak melihat tantangan seperti ya tadi yang tadi saya bilang bahwa adanya penambahan-penambahan, kita membagi dua ya antara keinginan, motor keinginan dan juga motor kebutuhan. Nah, dari sisi kebutuhan kita bisa melihat bahwa sebetulnya mereka butuh adalah kepraktisan dan juga
bagasi yang luas, maka hadirlah skuter atau skutik. Nah, di sisi yang keinginan itu juga banyak permintaan yang kalau kita lihat keinginan adalah kita bagi dua lagi antara poser atau hanya untuk memberitahu ke orang bahwa kita punya motor yang unik atau berbeda. Yang kedua adalah performance. Jadi dia lebih suka motor yang punya performance tinggi kayak seperti motor sport dan lain-lain kayak gitu. Jadi kita melihat bahwa memang peluang di Indonesia ini besar, tapi juga tantangannya juga lumayan besar. Dan apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk mengatasi tantangan tersebut? Pastinya nomor satu adalah kita harus tahu ya, maksudnya behavior konsumen kita. Apa sih yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan dari sebuah sepeda motor. Kalau kita contoh seperti gini, banyak orang berpikir bahwa harga murah itu adalah segalanya, gitu kan. Cuman kalau kita ngeliat market sekarang, kalau kita kasih harga murah, apalagi untuk untuk brand-brand baru, itu kan butuh yang namanya trust atau kepercayaan. Makanya bukan hanya harga yang kompetitif, tapi juga after sales juga harus kita perhatikan supaya market ini bisa lebih yakin dengan brand yang akan masuk di Indonesia seperti itu. Tapi spare partnya gimana? Berarti kan akan justru lebih sulit juga ketersediaan di dalam negeri. Untuk spare part, saya ambil contoh dari QJ Motor. QJ Motor sendiri sudah membangun pabrik di Cikarang. Jadi itu juga untuk menjawab bahwa kita juga arahnya akan ke CKD. Mudah-mudahan di akhir tahun ini kita sudah bisa CKD. Yang pastinya spare part itu juga akan jadi hal yang sangat kita pikirkan. Karena kalau kita ngomongin masalah motor atau motor 250 cc ke atas contohnya, itu ketersediaan spare part itu sangat penting. Dan ini juga salah satu faktor menurut kita bahwa keberhasilan sebuah brand motor itu adalah dari ketersediaan spare part sama after sales-nya.